Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Kami dari kelompok Kinestetik. Pada video pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian fluida, Fluida statis, Tekanan hidrostatis dan praktikum. Fluida merupakan zat yang mengalir dan memberikan sedikit hambatan pada perubahan bentuk ketika benda tersebut ditekan. Oleh karena itu, fluida dapat disebut sebagai zat alir, contohnya zat cair dan gas. Halo teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat air yang diam di dalam gelas, minyak yang di dalam botol, dan gas yang berada di dalam ban? Itu merupakan contoh dari fluida statis. Fluida statis adalah zat cair atau gas yang berada dalam kondisi diam atau tidak mengalir. Ketika kita belajar fluida, terdapat tekanan. Tekanan merupakan satuan fisika yang digunakan untuk menyatakan besarannya gaya yang bekerja pada satuan permukaan benda per satuan luas. Rumus umum tekanan P sama dengan F bagi A, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, F adalah gaya tekanan, satuannya Newton, dan A adalah luas bidang tekanan atau luas permukaan, di mana satuannya meter kuadrat. Selanjutnya teman-teman, saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah menyelam dan merasakan sakit di bagian telinga ketika menyelam semakin dalam? Itu karena adanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami suatu fluida saat cair dan gas yang diam pada kedalaman tertentu akibat pengaruh gaya gravitasi. Selanjutnya, rumus dari tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan P kali G kali H, yang dimana pH sama dengan tekanan hidrostatis, satuannya adalah Pascal, kemudian Rho sama dengan massa jenis air, satuannya adalah kilogram per meter kubik, kemudian G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan yang terakhir H adalah kedalaman air, satuannya adalah meter. Setelah kita membahas pengertian dari fluida, fluida statis, dan tekanan-tekanan hidrostatis, sekarang kita masuk ke praktikum tekanan hidrostatis, yang dimana alat dan bahannya yaitu mistar, seember air, selotip hitam, Botol bekas. paku, dan kol. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan. Step pertama, hitung lubang pertama, lubang kedua, dan lubang ketiga. Ini mana lubang pertama 5 cm, lubang kedua 10 cm, dan yang terakhir lubang ketiga 15 cm. Dapat dilihat 5 cm untuk lubang pertama, dan lubang kedua 10 cm, dan lubang yang ketiga yaitu 15 cm. Step yang kedua, lubangi botol dengan cara ambil korek, ambil paku, kemudian dipanaskan. Setelah sudah panas, tusuk lubang pertama, lubang kedua, dan lubang ketiga yang sudah diukur. Lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga. Kedua. Step yang ketiga, ketika sudah dilubangi lubang pertama, lubang kedua, dan lubang ketiga, tempel setiap lubang menggunakan selotip. Dan ini hasil setelah ditutupi menggunakan selotip. Step keempat, taruh mistar di bawah meja, kemudian sejajarkan dengan botol yang sudah dilubangi. Kemudian isi air ke dalam botol. Setelah penuh, tutup botol. Percobaan pertama, buka lubang pertama. Kita tutup. Dapat dilihat jarak air pancuran
hasilnya 5 cm. Kemudian percobaan kedua, membuka lubang kedua. Dapat dilihat pada lubang kedua, air pancuran atau jarak pada lubang kedua yaitu 7 cm lebih jauh daripada lubang pertama. Kemudian pada percobaan terakhir, membuka lubang ketiga. Dapat dilihat bahwa jarak pancuran air pada lubang ketiga lebih jauh daripada lubang kedua dan lubang pertama. Ini disebabkan oleh semakin dalam lubang pada botol, maka semakin besar tekanan pada zat cair atau zat di dalam air. Pada percobaan kedua ini, kita akan membuka lubang pertama, kedua, dan ketiga secara bersamaan. Percobaan pertama, lakban dilepas secara satu persatu. Saat lakban pertama dilepas, pancaran air terlihat paling deras dan paling jauh. Setelah air di dalam botol mulai berkurang, tekanan air juga menurun, sehingga pancaran berikutnya menjadi lemah dan tidak sejauh pancaran yang pertama. Pada percobaan kedua, semua lakban dilepas secara bersamaan sehingga air keluar dari semua lubang sekaligus. Terlihat bahwa pancaran air dari lubang paling bawah keluar paling jauh dan paling deras. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam letak lubang, semakin besar tekanan hidrostatis air. Dari kedua percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman dan jumlah air dalam botol. Semakin tinggi permukaan air dan semakin dalam letak lubang, maka tekanan air semakin besar sehingga pancaran air menjadi lebih deras dan lebih kuat. Tekanan hidrostatis semakin dalam semakin kuat. Kami dari kelompok kinestetik meminta maaf jika ada kekurangan dalam video kami. Burung elang, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Kinestetik pamit undur diri. Understand why I'm still here. Menatap wajahmu yang berseri-seri. Tak ingin pindah lain lagi, only you baby. You my shawty, tak terganti. Kau tahu ini semua tidaklah mudah, tak seperti membuang ludah. Oh habibti, aku lebih tetaplah aku, pandang yang tersembunyi. Jatuh bangun, tryna get paid, get the money. Untuk siapa? Untukmu baby. I wanna see you happy, alasan apa lagi ya? Berapa banyak arti yang harus ku beri biar kau paham. Jalan ninja ku tidaklah seperti cara orang lain di luar sana yang mencuri hati. Don't lose your way, pegang erat tanganku.